Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul semua, ketemu lagi kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sudah dikirim baju siap asik oleh sahabat kita Pak Temas beserta Ibu Cindy Sandoval, seorang penggiat pusaka bangunan-bangunan heritage di Siak, dan ini komunitasnya katanya. Jadi ini baju kaos komunitas Siak Asik, suatu komunitas yang luar biasa, kegiatannya banyak sekali, mengajak generasi muda. Sekali lagi, Siak memang asik. Jadi terima kasih untuk baju kaosnya ini. Berbicara tentang Siak yang sangat asik, pasti kita umumnya orang Riau sudah pernah berkunjung ke Siak, ke kota Siak Serindrapura, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak sejarah, dan pastinya pada saat ini tentu juga banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun nasional. Sekarang orang lebih tahunya Siak Serindrapura. Nah, sahabat Ikhwanul, sebelum saya menyampaikan terkait dengan potensi pusaka yang ada di kota Siak, sebenarnya tadinya saya ingin mengundang beberapa narasumber yang kompeten. Jadi Siak itu sangat banyak narasumber yang bisa berbicara tentang potensi-potensi yang ada, tetapi sebelum langsung kepada orang-orang yang berkompeten, misalnya seperti Pak Irving, Kadis PU Siak yang memang membidani program P3KP ini sampai selesai. Kemudian di sana juga ada Pak Temas, ada Cindy Sandoval, itu penggiat pusaka, kemudian malah sekarang udah ada yang namanya Siak Asik, ada namanya Sekelas. Nah, itu komunitas-komunitas pusaka membina generasi muda di sana. Termasuk juga sekarang udah ada TACB baru, Tim Ahli Cagar Budaya baru, itu Budi Darmawan. Nah, ini juga mudah-mudahan beliau-beliau ini suatu saat nanti bersedia hadir di podcast saya. Nah, itu kita baru akan mengupas detail terkait potensi yang ada dan permasalahannya. Tapi pada kesempatan ini barangkali saya buka hanya kulit-kulitnya saja. Kita buka wacana dulu, semacam prawacana sebelum kita masuk pada sesi yang akan datang. Nah, sahabat Ikhwanul, berbicara tentang kota Siak Serindrapura atau potensi-potensi wisata yang ada di Siak, pastinya tidak lepas dari sebuah bangunan yang hampir semua orang tahu, yaitu Istana Siak Sri Indrapura. Nah, Istana Siak yang dibangun tahun 1889 ini di zaman Sultan Siak yang itu bernama Istana Asyarayah Hashimiyah. Ini Sultan Syarif Hasim. Jadi dibangun pada saat Sultan Syarif Hasim. Sedangkan corak dari bangunan istana nanti bisa lihat gambarnya. Itu ada Melayunya, ada Arab, dan ada Eropa. Memang di dalam bangunan istana sampai saat ini masih sangat terjaga, masih sangat asri sekali, baik bangunan maupun koleksi-koleksi di dalamnya. Jadi kalau berkunjung ke istana kita bisa lihat koleksi-koleksi seperti peninggalan zaman Sultan, kemudian juga ada keramik, ada senjata, berbagai jenis senjata, kemudian ada pakaian asli yang masih dipakai Sultan Syarif Hasim pada waktu itu masih terjaga rapi. Dan uniknya ada dua hal barangkali untuk istana ini. Yang pertama ada peti besi yang nggak pernah bisa dibuka sampai saat ini gitu. Nah, ini menjadi catatan sejarah. Jadi banyak pembicaraan lah, apakah memang karena saktinya atau karena isinya apa kita nggak tahu, tapi sudah berbagai macam ahli kunci yang didatangkan bagaimana membuka peti itu, tapi sampai saat ini peti itu belum bisa dibuka. Dan menurut saya pribadi ya biarin aja sebenarnya, biarlah dia menjadi suatu cerita yang menjadi salah satu daya tarik dari Istana Siak atau Siak pada umumnya. Nah, sahabat Ikhwanul, satu lagi selain peti besi itu juga ada alat musik namanya komet. Komet itu buatan Jerman. Nah, informasi yang kita dapat, komet itu hanya ada dua sebenarnya di dunia. Jadi ada yang satu Siak, yang satu lagi berada di Jerman. Nah, yang di Jerman ini udah nggak fungsional katanya, sedangkan yang di Siak, wah itu masih sangat bagus. Rugi rasanya kalau pas ke Siak itu nggak sempat mendengarkan suara musik klasik dari
mesin komet itu semacam gramafon tapi besar. Nah itu saya beruntung sekali setiap mengunjungi istana diputarkan oleh penjaga istana. Jadi memang alhamdulillah, dan lagu-lagunya lagu-lagu Mozart, lagu-lagu Beethoven, dan itu kayak piringan besar. Jadi kalau kami bilang itu nenek moyangnya CD atau compact disc lah gitu. Nah ini kalau nanti suatu saat para sahabat Ikhwanul berkunjung ke Siak, wajib mampir di sana. Selain istana juga ada sebenarnya sejarahnya. Pada saat dibangun 1889 istana itu tukangnya sebagian besar dari negeri Cina atau berketurunan Tionghoa, berketurunan Cina. Ini Sultan Syarif Hasim pada waktu itu memang sangat dekat dan beliau mendatangkan tukang yang ahli waktu itu sehingga kepala tukangnya memang Cina. Kemudian ketika berjalannya bangunan istana, proses pembangunan istana, mereka para keturunan ini juga diharapkan berdagang, saling ada interaksi dengan masyarakat setempat, sehingga jadilah pada waktu itu kota Siak juga menjadi kota perdagangan yang cukup besar. Nah ini tidak lepas dari peran para Cina yang datang ke sana. Dan selanjutnya mereka meminta izin untuk membangun kelenteng. Itu yang kelenteng itu sebenarnya waktu itu kecil saja. Kalau kita lihat bangunan itu sampai sekarang masih ada, masih awet, masih kokoh. Cuman hanya ada penambahan pada sayap kiri dan kanan bangunan utama. Itu kelenteng Hok Siu Kong namanya. Nah ini kalau kita lihat sampai saat ini pas di pinggir sungai, agak ke kanan sebelah kiri dari bangunan istana. Sahabat Ikhwanul, banyak sekali potensi-potensi pariwisata, tetapi pada saat ini saya lebih ingin mengkhususkan untuk Siak ini yang kira-kira punya nilai kesejarahan atau kita sebut juga heritage. Jadi bangunan-bangunan, beberapa bangunan peninggalan sejarah, bangunan heritage ini disebut juga sebagai bangunan pusaka. Ini banyak sekali sebenarnya di Siak ini dan bahkan sudah dideliniasi sekian hektar itu termasuk dalam sebuah kawasan pusaka. Antara lain seperti istana ini di samping istana induk ada bangunan-bangunan istana di sebelahnya, ada tempat tinggal, ada sumur dan lain-lain. Nah ini satu kawasan istana. Kemudian yang kedua balai adat juga berada pas di pinggir sungai bersebelahan itu nanti dengan masjidnya Sultan, dengan Masjid Sultan. Nah ini balai adatnya dan sampai saat ini memang masih sangat terawat, masih sangat terjaga karena memang komitmen pemerintah daerah Kabupaten Siak sangat luar biasa terkait dengan pemeliharaan dan mengoperasionalkan, memelihara bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Siak. Selain itu dulu masih ada kawasan pecinan. Kawasan pecinan ini kemudian sebelum terbakar di 2017 kemarin, nanti 2018 nanti kita kupas lagi. Tapi kawasan pecinan yang ada di Siak ini termasuk masih sangat asli sekali karena memang dari segi desain, bentuk dan warna, dan ini memang selalu dijaga baik oleh masyarakat Tionghoa yang tinggal di lokasi ini maupun pemerintahnya sendiri. Kemudian ada penambahan beberapa, ada kawasan perkuburan, kemudian ada jembatan lama yang di depan istana. Kemudian juga tempat pencucian sungai, kolam hijau namanya, kolam hijau itu tempat mencuci benda-benda senjata. Jadi dulu kalau sesudah berperang atau sesudah digunakan senjata-senjata tadi seperti tombak, keris dan lain-lain, dan atau juga pada saat-saat tertentu itu dicuci di kolam hijau ini. Sahabat Ikhwanul, saya masih ingat sekali waktu itu tahun 2016. Bersyukur pada waktu itu saya termasuk salah satu yang mulai memperkenalkan dan menggagas adanya program penataan dan pelestarian kota pusaka di PUPR. Jadi di Kementerian PUPR itu ada program untuk bangunan-bangunan lama atau bangunan-bangunan bersejarah atau dalam skala kota, itu namanya program P3KP, program penataan dan pelestarian kota pusaka. Nah 2016 itu waktu masih di Satker PBL, saya memperkenalkan ke semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau karena sesuai wilayah kerja waktu itu. Dan alhamdulillah 1-2 yang respect,
ada 2 atau 3 kabupaten lah cukup respect, tapi yang terus sampai betul-betul ke action itu hanya Siak Sri Indrapura. Jadi waktu itu kita datang ke Bupati, kemudian kita ke Dinas PUPR, kita paparan, kita sampaikan tentang apa itu P3KP, dan mereka tertarik. Akhirnya pemerintah Kabupaten Siak waktu itu melalui Dinas PUPR-nya menyusun program, proposal. Jadi P3KP itu melalui beberapa tahapan, misalnya yang pertama menyusun proposal. Jadi mengajukan proposal terkait dengan kondisi existing kepusakaan atau potensi pusaka yang ada. Kemudian tahun berikutnya menyusun yang namanya RAKP, Rencana Aksi Kota Pusaka, kemudian baru ditindaklanjuti dengan RTBL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka, didelineasi, disepakati, dan kalau itu diperdakan, jadi suatu perda, sehingga dia mengikat bahwa segala pembangunan yang ada di delineasi di kawasan pusaka tidak bisa begitu saja, harus melalui berbagai tahapan sesuai peraturan yang ada. Misalnya contoh melalui TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Kalau bangunan umum biasa waktu itu TABG, Tim Ahli Bangunan Gedung, tapi kalau di kawasan pusaka itu harus mendapat semacam rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, akhirnya di 2016 Pemkab Siak menyusun. Saya tidak mengupas masalah bagaimana proses penyusunan, tetapi lebih kepada hasilnya nanti. Yang jelas pada waktu itu 2016 Pemkab Siak mulai menyusun proposal, kemudian paparan di Jakarta, di PUPR, di Kementerian PUPR, disetujui. Akhirnya tahun berikutnya 2017 menyusun RAKP, Rencana Aksi Kota Pusaka. Nah, waktu itu hebatnya Kabupaten Siak itu tidak menunggu APBN, tetapi RTBL-nya disusun dengan APBD Kabupaten. Jadi untuk mengejar percepatan program, percepatan program P3KP sendiri waktu itu berjalan secara simultan. Jadi sambil menyusun RAKP, karena APBN waktu itu lama dan memang ketersediaan anggaran juga terbatas untuk menyusun RTBL, sehingga waktu itu Pemkab Siak menyusun sendiri dengan APBD Kabupaten, menyusun RTBL dan DED-nya. Akhirnya 2018 selesai. Nah, 2018 sudah bisa langsung masuk ke fisiknya gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan di Kota Siak Sri Indrapura ada 3 blok. Jadi yang pertama itu ada istana dengan balai adat, masjid, kemudian ada kuburan sultan, kemudian ada pecinan dan lain-lain. Kemudian juga ada di seberang itu ada pusaka Datuk Pesisir, itu ada pemukiman, kampung Melayu, dan itu diperdakan. Jadi perda adat kawasan pedesaan yang masih melaksanakan adat Melayu itu sesuai sebagaimana mestinya gitu. Jadi di seberang dari Kota Siak itu ada Kampung Melayu, kemudian juga ada makam-makam para sultan, bangsawan, dan sungai, fauna floranya masih sangat terjaga itu di daerah seberang. Kemudian juga ada tangsi Belanda, ada Landrat dan Controller untuk museum sejarah ini. Nah, ini mungkin ke depannya akan dijadikan seperti itu gitu. Jadi ada ada Landrat dan ada rumah controller. Itu kalau di Kota Siak di waterfront itu langsung nampak ke seberang, itu langsung kelihatan bangunan di sana. Sahabat Ikhwanul, pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin mengangkat, lebih menstressingkan pembicaraan itu pada pecinan atau kawasan pecinan atau Chinatown yang ada di Siak ini, yang ini kemudian pada beberapa tahun yang lalu ini terjadi kebakaran hebat sehingga menghabiskan banyak sekali bangunan-bangunan lama yang habis di kawasan pusat kota Siak Sri Indrapura ini sendiri. Ini kampung pecinaan, nampaknya sudah rata dengan tanah, habis talap api. Cukup disayangkan pemirsa, ini merupakan aset budaya peninggalan ataupun juga yang sudah berdiri lama
dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Siak karena keindahannya kampung pecinaan ini. Dan sekarang hanya tinggal puing-puing. Kalau kita lihat dari data yang ada, ini pecinan ini terjadi kebakaran itu pada 17 Februari 2018. Itu sekitar tengah malam jam 2.30. Ini karena arus pendek dari salah satu ruko atau toko yang ada. Ini memang habis semua, hampir tak bersisa ini. Jadi total luas itu dari 7.100 meter bujur sangkar. Kemudian juga yang di blok yang keduanya ada 6.000. Itu total luas yang terbakar itu 13.328 meter persegi. Nah, bisa dibayangkan kawasan padat, rumah padat begitu hancur semua, dan itu total bangunan yang terbakar habis itu 73 unit. Jadi ada 73 rumah yang terbakar. Sahabat Ikhwanul, ini memang waktu itu saya lagi nggak berada di sini, tapi kaget luar biasa karena saya tahu persis bagaimana kondisinya. Lama kita survei, identifikasi, kemudian kita masuk ke kawasan pecinaan ini sampai ke belakang-belakang rumah. Kondisinya saya tahu karena saya pernah ke sana dan sering masuk ke lokasi itu, sehingga begitu mendengar itu terbakar, waduh itu luar biasa kesannya waktu itu gitu. Kemudian ada beberapa potensi-potensi di samping pecinan. Itu juga ada salah satu bangunan lama, bangunan yang dibangun tahun 1930 yang juga ikut terbakar dan habis. Pada saat ini hanya tinggal entrance depannya aja karena itu dari beton lama. Sedangkan bangunan utamanya yang terbuat dari konstruksi kayu itu habis, yaitu sekolah Tionghoa Hue Kwan. Jadi dibangun tahun 1930. Ini kalau masih beberapa foto lama masih ada, itu bangunannya walaupun bangunan kayu tapi memang dengan struktur yang agak berbeda. Jadi ada transfer bin, jadi ada tiang dengan penyangga, balok penyangganya itu ada penyangganya di depan. Itu unik dan kayaknya jarang juga ada bangunan, kita juga heran waktu itu karena jarang juga ada bangunan yang seperti itu gitu. Nanti akan saya tampilkan gambar-gambarnya. Nah, ini sekolah Tionghoa ini juga habis terbakar dan di sini dari sekolah ini sebenarnya banyak dilahirkan tokoh-tokoh Kabupaten Siak yang bahkan sudah menjadi tokoh nasional barangkali, itu bersekolah dari sini gitu. Baik sahabat Ikhwanul, tadi udah saya sampaikan dari sekitar 13.000 meter bujur sangkar yang terbakar, ada umumnya bangunan ruko, bangunan rumah tinggal di atasnya dan di bawah untuk bangunan toko. Kemudian juga ada satu sekolah, Tionghoa Kue tadi. Kemudian kalau kita lihat yang banyak juga terbakar, dan ada salah satu local wisdom yang saya lihat agak khas di Siak ini, yaitu kedai kopinya gitu. Nah, jadi ada beberapa kedai kopi yang juga sayang sekali ikut terbakar, padahal itu kedai-kedai kopi lama itu ya. Nah, kalau kita lihat kedai kopi Cina ada sih beberapa, memang di Pekanbaru juga ada saya lihat, tapi selalu kalau di bagian depannya itu untuk tamu, untuk yang datang ngopi, tamu-tamu biasa, tetapi di bagian belakang di dapur itu biasanya ada satu meja juga gitu. Jadi ada satu meja bulat, tapi di dalam, di bagian dalam di dapur. Nah, saya juga selalu tertarik ini apa, tapi memang yang duduk di sana kayaknya yang udah tamu atau langganan yang sudah sangat khusus lah, yang sudah sangat dekat. Jadi mereka memang kayak punya tempat sendiri. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana sebenarnya bersihnya kedai kopi Cina ini. Hampir semua gelas-gelas itu selalu disiram pakai air panas. Kemudian bagaimana mereka memasak air, selalu begitu selesai disiram lagi pakai air panas, dan gelas itu memang benar-benar bersih. Nah, hal yang seperti ini saya rasa memang menjadi suatu daya tarik, karena biasanya orang malah bagian dapur itu kan disembunyikan supaya tamu tidak masuk gitu. Tapi di kedai-kedai kopi Cina yang ada ini yang lama-lama, biasanya mereka punya meja khusus di dalam itu, sehingga tamu-tamu khusus atau langganan-langganan tertentu itu taunya ke dalam. Nah, sahabat Ikhwanul,
permasalahan kita atau yang sedikit mengganjal pada saat ini, Siak sudah menjadi kota pusaka, sudah disahkan, sudah ditandatangani antara Bupati Siak waktu itu Pak Samsuar yang saat ini menjadi Gubernur Riau dengan Dirjen Cipta Karya. 2018 sudah penandatanganan MOU siapa berbuat apa bila mana, kemudian RAKP, kemudian RTBL yang disusun itu menjadi acuan, menjadi pedoman dalam penanganan pengembangan kota Siak ke depannya. Nah, permasalahannya sekarang bahwa kawasan inti daripada Siak Kota Pusaka itu, yaitu Chinatown tadi itu, 13.000 lebih, 13.000 meter bujur sangkar ya, itu terbakar. Lalu ini apa yang harus kita lakukan? Kalau melihat kondisinya sekarang, waduh, sangat sedih sekali karena memang masih hampir belum semua bangunan yang terbakar itu sanggup dibangun. Kami mengunjungi Siak beberapa waktu yang lalu, berbicara langsung dengan dengan beberapa penghuni. Permasalahannya memang di biaya. Jadi di biaya untuk membangun kembali harus menyesuaikan dengan bentuk yang lama, sesuai dengan Perbub atau Perbub RTBL yang ada. Nah, ini menjadi permasalahan bagi pemilik karena tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kalau mereka mau membangun ruko modern seperti saat ini, misalnya seperti ruko-ruko 2 lantai, 3 lantai dengan bangunan yang modern, nah Perbubnya tidak membenarkan. Nah, ini menjadi hal yang tarik-menarik sampai saat ini. Idealnya tentu Pemkab harus mengupayakan ada sumber dana lain berupa bantuan, hibah atau apapun namanya, atau mungkin pinjaman lunak misalnya kepada pemilik. Sehingga tetap di areal yang terbakar tadi masih bisa dibangun dengan konsep yang lama atau setidaknya replikasilah dari bangunan-bangunan yang lama. Untuk itu Pak Bupati saat ini Pak Alpedri menyampaikan sebenarnya sudah, jadi Pemkab Siak itu sudah mencoba beberapa alternatif, jadi mencoba pendekatan ke CSR, ke beberapa pengusaha-pengusaha swasta besar yang ada di Siak, bagaimana kalau membantu ini, itu sudah diupayakan. Atau kemudahan pinjaman super lunak lah misalnya dengan bank atau dengan bank-bank yang ada di Siak, dengan komitmen misalnya ada beberapa space untuk iklan, untuk apa dan lain-lain dari bank tersebut. Nah, ini juga sudah diupayakan, tapi lagi-lagi sampai saat ini kenyataannya memang kawasan yang terbakar ini memang masih belum bisa dibangun sebagaimana mestinya. Nah, ini menjadi memang sulit untuk kita bicarakan karena terkait dengan keinginan dan kemampuan. Kalau keinginan dari masyarakat Tionghoa yang ada, mereka bersedia membangun kembali, bahkan dengan bahan material kayu dibangun seperti sedia kala, mereka bersedia. Tapi tentu mencari kayu yang kualitas juga susah, yang otomatis juga mahal. Dan kalau dibangun seperti itu, mereka memang agak keberatan kalau dengan biaya sendiri. Sedangkan Pemkab sendiri juga tentu terbatas. Kalau ini akan hibah full, akan dihibahkan penuh kepada pemilik, ini juga perlu regulasi yang ada mungkin juga belum sampai ke sana. Lalu barangkali akan timbul perdebatan. Kalau Pemkab Siak mampu menghibahkan biaya hibah untuk pembangunan kembali bangunan yang terbakar, bagaimana dengan bangunan-bangunan yang milik masyarakat setempat yang juga banyak masih sangat substandar gitu. Nah, hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Hanya saja bagi saya selaku orang yang ikut pada waktu itu dalam proses mengantarkan kota Siak Serindrapura ini menjadi salah satu kota pusaka di Kementerian PUPR, dan sampai mengikuti semua tahapannya, RTBL-nya, DED-nya, sampai ke proses pembangunan fisiknya. Ini menjadi hal yang sangat menyedihkan dan saya juga masih mencoba-coba atau mencari-cari cara bagaimana nih ke depannya, khususnya mengenai penanganan kembali atau pembangunan kembali kawasan yang terbakar ini. Nah, sahabat Ikhwanul, ini hanya menyampaikan keluh kesah saja. Sedangkan mencari jalan keluar memang masih sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin lah. Ini kita tunggu gebrakan ke depan 2024 ini, apa upaya dari kita semua
upaya dari wakil-wakil rakyat, dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Ini bagaimana ini supaya bisa kawasan Cina Pecinan ini sangat sayang sekali. Di sana masih banyak sekali dulunya ya. Masih ada yang jual, yang membuat kecap, yang membuat tahu. Tahu Cina di sana enak gitu. Kemudian kedai-kedai kopi lama. Nah, sekarang harus musnah, habis, terbakar seluruhnya, dan mereka mau bangun dengan bangunan yang baru terhambat dengan regulasi yang ada, sedangkan membangun dengan bentuk lama butuh uang, butuh biaya yang besar. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Baik, sahabat Ikhwanul, saya rasa sampai di sini silahkan, mudah-mudahan ada barangkali yang bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran apa yang harus kita lakukan, karena saya masih ingat Pak Yuda, itu salah satu TACB Jakarta, beliau juga pernah sampai ke Siak bersama Pak Arya Abita waktu itu, sama Bu Ria juga, Bu Nadia dari PDA, dari Pusat Dokumentasi Arsitektur. Nah, beliau bilang, kota Siak tanpa pecinan itu ibarat sayur tanpa garam. Saya rasa cukup demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.